wawancara kerja. Langsung saja kita sambut Pak Hendro Yulianto, SPD. Beliau merupakan guru di SMK Negeri 1 Pebayuran. Pak Hendro, Ya. Apakah sudah terhubung? Ya. Ya. Pak Hendro untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, makasih Kaisha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Ananda siswa semuanya. Selamat bergabung di acara pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya kita tak lupa untuk selalu bersyukur. Di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari tanpa halangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan trik dan tips untuk mengikuti wawancara kerja di sebuah instansi ataupun di sebuah perusahaan. Kita tahu bahwa wawancara itu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pelamar kerja yang melamar ke sebuah perusahaan. Saya share untuk materinya. Baik, kita mulai tentang wawancara kerja. Jadi kita tahu tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa wawancara kerja ini biasanya sangat menentukan di antara 3 proses untuk masuk kerja atau tes kerja. Biasanya untuk melamar pekerjaan itu biasanya harus melewati 3 tahap seleksi. Yang pertama itu tes psikotes atau tes intelijensi. Nah, setelah lolos baru masuk ke yang kedua, yaitu tes interview atau wawancara. Setelah lolos baru nanti ke tes kesehatan atau medical check up. Setelah 3-tiganya lolos baru bisa diterima sebagai karyawan. Nah, biasanya di wawancara kerja ini banyak para pelamar yang terjebak. Jadi mereka banyak yang berguguran di sini. Untuk itu kita akan membahasnya pada kesempatan ini. Nah, kita harus tahu dulu latar belakang kenapa perusahaan itu mengadakan wawancara. Yang pertama itu bahwa lamaran dan CV belum memberikan informasi yang akurat. Jadi ketika kita melamar, mengirim lamaran ataupun CV lewat pos atau zaman sekarang sudah lewat email atau ngelamar langsung mungkin ada juga. Nah, lamaran yang kita kirim ke perusahaan itu belum bisa dijadikan sebagai informasi yang akurat bagi perusahaan. Nah, latar belakang yang kedua yaitu wawancara itu digunakan sebagai cross check bagi perusahaan kepada pelamar. Jadi dengan melihat langsung si pelamar, pihak perusahaan itu mengecek secara langsung apakah sesuai dengan berkas atau data yang dikirimkan. Misalnya fotonya disamakan dengan aslinya. Kalaupun berbeda, itu nanti tentunya bakalan tidak diluluskan. Jadi untuk ngecek apakah benar orang tersebut sesuai dengan lamaran yang dikirimkan. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah media untuk mempertemukan ekspektasi. Jadi masing-masing
pihak, ya baik itu perusahaan maupun pelamar, pasti mereka punya ekspektasi yang tinggi terhadap apa yang mereka inginkan. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir, latar belakang melakukan wawancara adalah sebagai media untuk membuat keputusan bagi pihak perusahaan setelah eh, menerima berkasnya berbentuk lamaran ataupun CV, sudah bertemu langsung atau bertatap muka langsung dengan si pelamar, sudah menilai ketika menilai sikap-sikapnya atau etikanya ketika interview, barulah perusahaan itu nanti bisa memutuskan si pelamar itu layak atau tidak layak untuk diterima, seperti itu. Kita lanjut, ekspektasi perusahaan itu ada dua. Yang pertama, perusahaan itu tentunya ingin memperoleh karyawan yang berkualitas sesuai dengan standar atau spesifikasi dari masing-masing perusahaan. Tentunya setiap perusahaan itu pasti punya spesifikasi yang berbeda. Walaupun memang secara umum seleksi untuk masuk karyawan itu memang melalui 3 tahap yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu pertama melalui psikotes, kemudian wawancara, kemudian tes kesehatan. Akan tetapi ada beberapa perusahaan itu punya standar yang tinggi, misalkan di tes kesehatan. Di tes kesehatan sama-sama dicek darah atau mungkin mohon maaf dicek urinnya, tapi perusahaan yang bagus, perusahaan yang bonafit, pasti dia akan dicek lebih detail poin-poin yang dicek itu. Misalkan di darah dicek 10 poin atau 15 poin, banyak banget di situ. Tapi mohon maaf bagi yang perusahaan-perusahaan yang belum bonafit mungkin hanya 3 poin atau 5 poin seperti itu. Jadi harapannya adalah dengan melakukan wawancara ini perusahaan itu bisa melihat, memperoleh karyawan yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan tersebut, terutama dalam hal etika, dalam hal karakternya. Kemudian ekspektasi yang kedua dari perusahaan itu adalah tuntutan sesuai kemampuan perusahaan. Artinya perusahaan masing-masing perusahaan itu punya kemampuan sendiri-sendiri, otomatis karyawan yang diterima pun juga akan menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Misalkan si pelamar meminta gaji per bulan 20 juta misalkan. Ketika perusahaan tidak mampu, ya otomatis itu nggak bakalan diterima. Karena kemampuan perusahaan misalkan hanya bisa menggaji per bulan 10 juta, misalkan seperti itu. Nah, disitulah ekspektasi dari perusahaan. Kemudian, ini adalah ekspektasi dari karyawan, keinginan karyawan. Keinginan karyawan itu rata-rata pasti yang pertama itu akan memilih perusahaan yang bonafit. Perusahaan bonafit itu artinya perusahaan yang bagus. Kalau yang umum itu ya yang biasa dikenal oleh masyarakat, Astra misalkan salah satunya. Semua orang pasti ingin kerja di situ. Tapi memang untuk masuk ke perusahaan Astra tentunya juga melalui persaingan yang ketat. Tidak eh, tidak tidak bakalan mudah karena pesaingnya sangat banyak banget dan bahkan bisa nyampe ribuan. Dari ribuan yang ikut tes, kemungkinan ya hanya berapa persen yang diambil. Bisa jadi hanya dari 1.000 bisa jadi diambil 50 orang atau mungkin 30 orang gitu. Jadi persaingannya sangat ketat. Yang kedua, itu pasti karyawan itu menginginkan kesejahteraan yang tinggi. Ingin yang gajinya besar. Dan itu sangat manusiawi bagi karyawan yang ingin mendapatkan
gaji yang besar. Di samping itu juga pasti ingin mendapatkan tunjangan-tunjangan. Itu kaitannya dengan kesejahteraan, baik itu tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi mungkin, ada juga yang seperti itu, atau mungkin tunjangan keluarga, tunjangan anak sampai anak yang nomor 3. Nah, beberapa perusahaan pasti ada yang seperti itu. Dan ada juga yang tidak seperti itu, tergantung dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, ekspektasi karyawan itu pasti menginginkan perusahaan yang karirnya itu terbuka. Artinya dari tahun ke tahun pasti karyawan itu akan pengen naik naik golongan ataupun mungkin naik jabatan. Jadi tidak hanya, mohon maaf, misalkan pas masuk jadi operator. Nah, keinginan karyawan pasti ketika sudah 5 tahun atau 10 tahun pasti pengen naik, mungkin jadi leadernya, kemudian naik lagi jadi foreman, naik lagi mungkin yang 20 tahun mungkin jadi kepala seksi, naik lagi mungkin setelah 25 tahun jadi manajer, dan seterusnya. Pasti semua karyawan pengen mendapatkan perusahaan yang karirnya terbuka seperti ini. Jadi tidak hanya stagnan di satu posisi saja. Kemudian, nah untuk eh, melakukan wawancara itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di sini saya cantumkan ada 4. Yang pertama itu penyelidikan, artinya sebelum melakukan wawancara kita harus menyelidiki dulu kompetensi yang kita punya. Jadi kita itu bisa apa? Itu perlu kita tahu. Jangan sampai kita pas wawancara menginginkan gaji yang besar, tapi kita tidak bisa apa-apa. Ya sama aja bohong kan begitu ya. Jadi harus kita istilahnya bercermin dulu gitu ya, bercermin dulu kita itu bisa apa sih gitu. Harus tahu kita bisa apa. Kemudian yang perlu diselidiki yang kedua yaitu profil perusahaan. Ketika kita melamar ke perusahaan A misalkan, kita harus tahu itu perusahaan bergerak di bidang apa, terus produksinya apa. Kalau memungkinkan ya cari di Google gitu ya. Kan zaman sekarang bisa semuanya bisa ditemukan di Google. Misalkan pengen ngelamar di perusahaan Astra ya tinggal dicari. Ini perusahaan A, ini bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, ada berapa plan, ada berapa perusahaan, dan lain sebagainya. Itu harus diselidiki terlebih dahulu. Kemudian minat dan bakat. Ini terkait dengan pribadi kita. Kita minat dan bakatnya di mana? Apakah kita cocok dengan perusahaan yang kita lamar atau tidak? Itu kita harus bercermin dulu, kita selidiki dulu. Yang kedua, latihan berulang-ulang. Artinya adalah ketika menyampaikan, ketika melakukan wawancara itu harus setidaknya latihan berbicara di depan orang. Misalnya terutama untuk yang baru lulus, baru lulus fresh graduate ya, lulus sekolah atau lulus kuliah itu setidaknya harus latihan berbicara di depan orang. Apalagi kalau wawancaranya itu hanya 4 mata. Jadi wawancara itu ada yang dilakukan bermacam-macam ya. Ada yang satu ruangan hanya berisi 2 orang, isinya yaitu pewawancara dan si pelamar kerja. Tapi ada juga yang satu peserta kemudian dikeroyok beberapa pewawancara, atau mungkin ada juga yang pakai metode sekali masuk 5 atau 10
pelamar, di situ berjajar juga para manajernya yang melakukan wawancara. Jadi itu eh, tergantung dari kebijakan perusahaan. Jadi macam-macam teknik untuk wawancara itu macam-macam. Kemudian yang ketiga yaitu relax. Relax itu artinya ketika melakukan wawancara itu jangan canggung, jangan grogi, ciptakanlah di situ suasana yang positif. Kalau apa namanya? Kalau mungkin ada beberapa teman di situ ya coba mengalihkan ketegangan itu dengan mengobrol atau bercanda sebelum masuk ke ruang interview. Kemudian yang keempat, selalu siap dalam kondisi apapun. Jadi ketika wawancara itu harus selalu standby, selalu siap. Saya ambil salah satu contoh ketika melamar ke sebuah perusahaan itu ada yang dipanggil wawancaranya itu jam 8 pagi, ternyata dia di interviewnya jam 4 sore. Nah, itu harus siap seperti itu. Jadi jangan jangan apa ya istilahnya, jangan semaunya kita karena kita yang butuh pekerjaan. Kalau posisinya kita di pelamar, kita yang butuh pekerjaan, kita tidak bisa mengatur-ngatur ke perusahaan. Misalkan perusahaan mengundangnya jam 8, terus kita pengen di interview jam 8 itu juga. Belum tentu seperti itu. Jadi gimana perusahaan ya kita mengikuti aja. Dan itu yang tadi saya contohkan tadi, jam 8 dipanggil interview, ternyata di interview jam 4 sore, dan hal seperti itu sudah biasa. Itu salah satu trik dari perusahaan juga untuk mengetes apakah si pelamar itu beneran ngelamar ke sini sungguh-sungguh ingin cari pekerjaan atau hanya main-main aja gitu. Nah, kalau bagi pelamar yang tidak sabar pasti bakalan ngomel-ngomel ya gitu ya. Dari jam 8 pagi disuruh datang jam 8 pagi, di interviewnya atau dipanggil ke ruangannya jam 4 sore gitu. Nah, itu adalah salah satu trik aja dari perusahaan untuk mengetes bagi si pelamar itu apakah sungguh-sungguh ingin kerja, ini dikasih sebuah ujian seperti itu. Kalau orangnya tersebut sabar, selalu siap, ya insya Allah sih bisa diterima seperti itu. Kemudian pertanyaan wawancara itu biasanya nggak jauh dari 6 hal ini. Yang pertama itu adalah data pribadi dan keluarga. Ditanya eh, apa namanya, mungkin rumahnya di mana, saudaranya berapa, bapaknya kerja apa, ibunya kerja apa, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga hal-hal yang lain dan saat ditanya data pribadi dan keluarga ini jangan sampai eh, si pelamar itu terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh si pewawancara. Kemudian yang kedua yang biasa ditanya itu latar belakang pendidikan. Pendidikannya apa? Apakah SMK, SMA, atau mungkin D3, S1, itu pasti nanti ditanyakan. Atau mungkin biasanya ada juga pewawancara yang lebih jauh, lebih detail menanyakan SMK-nya di mana, kemudian ataupun kalau yang sudah kuliah, kuliahnya di mana, IPK-nya berapa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang biasa ditanya itu adalah karakter dan kebiasaan. Karakternya itu biasanya ditanya, kelebihan dan kekuranganmu apa?
Nah, ini kebanyakan yang terjebak di sini. Ketika ditanya kelebihan, pasti pasti semuanya akan menyampaikan kelebihan-kelebihannya. Misalnya, oh saya rajin, saya disiplin, saya apa namanya pekerja keras, saya orang yang bertanggung jawab. Itu pasti kalau untuk yang kelebihan pasti tidak ada. Saya yakin kebanyakan tidak ada masalah untuk jawabannya. Yang bermasalah biasanya di kekurangan. Ketika ditanya, "Kamu punya kekurangan apa?" Itu hati-hati ketika menjawab. Usahakan itu, jawaban dari kekurangan yang kita miliki itu bisa menjadi kelebihan. Misalnya, kekurangan kita, kekurangan saya, eh, takut, suka takut, Pak, gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu pasti nanti akan ditanya, takut yang seperti apa? Misalnya takut terlambat, seperti itu. Itu jadi kelebihan, kekurangan yang jadi kelebihan. Jadi jangan jangan dijawab ketika ditanya kekurangan, jawabnya saya pemalas, Pak, saya kerjaannya tidur terus, Pak, misalkan seperti itu. Jangan sampai dijawab seperti itu namanya bunuh diri, gitu. Yang kelima, inisiatif dan kreativitas. Ditanya punya ide-ide apa, punya karya apa, gitu. Nah, kalau kalian punya apa namanya sesuatu sebuah karya atau mungkin sudah banyak membuat karya, ya silakan disampaikan di situ. Itu bisa jadi nilai plus, nilai tambahan buat pelamar. Yang enam, pengalaman organisasi. Ini sangat menjadi apa namanya penilaian yang besar juga bagi pihak perusahaan atau pewawancara. Biasanya ditanya ketika di sekolah atau mungkin di kuliah dulu pernah ikut organisasi apa, misalkan seperti itu. Misalnya ya jawab aja organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Misalnya saya ikut OSIS, Pak, saya ikut Paskibra, kegiatan eskul yang kalian ikuti ketika di sekolah itu silakan disampaikan. Itu menjadi nilai plus bagi pihak perusahaan. Itu untuk yang fresh graduate. Untuk yang sudah berpengalaman, itu juga hati-hati ketika menjawab. Misalnya, saya ikut serikat pekerja, Pak, misalkan seperti itu. Nah, itu mendingan tidak usah disampaikan, karena pihak perusahaan, pewawancara terutama pasti akan menilai, oh ini ikut serikat pekerja, pasti kerjaannya demo nih, misalkan seperti itu. Jadi bagi yang sudah punya pengalaman kerja, kalau pernah ikut serikat pekerja, mendingan lebih amannya jangan disampaikan. Mending ikut misalkan rohis, kan biasanya di perusahaan juga ada apa namanya itu DKM, ikut kegiatan kerja bakti, apa namanya kerja bakti ke masyarakat, peduli masyarakat. Biasanya di DKM di beberapa perusahaan itu ada yang seperti itu. Itu aja yang disampaikan lebih amannya. Kemudian, nah ini saat wawancara, ini yang pertama yaitu harus percaya diri. Jadi jangan sampai malu-malu, harus percaya diri. Kemudian yang kedua pengendalian diri. Pengendalian diri ini artinya salah satu contoh misalnya ada apa namanya eh, misalnya ada yang kerasa gatal misalkan di telinga misalkan di telinga sebelah kanan seperti ini. Ketika ada rasa gatal ya harus dikendalikan. Jangan sampai
garuk-garuk di depan si wawancara. Udah biarin aja ditahan. Ketika ada rasa gatal seperti itu, nanti juga hilang sendiri. Kan di sekolah juga dulu juga udah diajari kan ketika apa namanya itu eh, PBB mungkin atau beberapa sekolah mungkin mengadakan taruna baris berbaris dan lain sebagainya. Itu kan harus ketika posisi siap harus tegap juga gitu. Kalau ada rasa-rasa misalkan hanya sekedar gatal, udah biarin aja, ditahan gitu kan, dikendalikan dirinya. Termasuk juga di situ adalah mengendalikan diri itu ya nggak boleh emosi. Misalnya dicecer terus ditanya dengan banyak pertanyaan, dicecer dengan berbagai pertanyaan ya nggak boleh emosi. Ya harus dijawab dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu yang saat wawancara yang harus diperhatikan adalah berpikir positif. Jadi selama melakukan wawancara berpikirlah positif, jangan negatif terus pikirannya. Kemudian rileks dan terbuka. Artinya posisinya rileks. Jangan memikirkan yang aneh-aneh. Ketika ditanya ya terbuka saja. Ditanya orang tua ya terbuka saja. Ditanya tentang eh, sekolah yang bagi yang fresh graduate ya terbuka saja. Ditanya tentang perusahaan yang sebelumnya, mungkin bagi yang sudah pernah bekerja ya terbuka saja. Kemudian selanjutnya yaitu suara harus jelas. Jadi suara ini termasuk di dalamnya adalah intonasinya. Jangan terlalu kencang, tapi juga jangan terlalu eh, lemah gemulai gitu. Standar saja, tapi jelas. Kalau terlalu kencang nanti dikira membentak. Kalau terlalu lemah gemulai nanti tidak terdengar oleh si pewawancara. Jadi yang standar saja. Disesuaikan dengan eh, ruangan interviewnya. Kalau ruangannya tertutup, ya disesuaikan. Volume suaranya kita sesuaikan. Ketika interviewnya itu di ruangan terbuka, ya disesuaikan. Kemudian kontak mata. Nah ini yang harus hati-hati. Ketika melakukan wawancara, usahakan kontak mata itu melihatnya ke si pewawancara. Jadi melihatnya ke depan, melihatnya ke yang mewawancarai. Kalaupun mukanya serem banget gitu ya, oh ternyata kok ini si pewawancaranya kok serem banget ini mukanya. Misalnya takut, ya jangan lihat matanya, lihat aja ke alisnya misalkan gitu. Jadi dialihkan ke alisnya. Ngelihat alis masih takut, dinaikkan lagi, ngelihat dahinya gitu. Masih takut ya udah mentok sampai di situ aja. Jangan terlalu ke atas. Kalau ngelihatnya ke atas terus itu nggak sopan. Ketika diajak berbicara kok ngelihatnya ke atas terus, apalagi sampai ngelihat dinding-dinding apa langit-langit gitu kan. Itu tidak sopan. Atau mungkin ngelihatnya terlalu ke bawah pas di interview kok menunduk aja tatapan matanya ke bawah terus itu juga nggak sopan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ke depan melihat mata si pewawancara. Ketika takut, yang geser ke bawah dikit, ngelihat hidungnya misalkan gitu ya. Masih takut lihat hidungnya, yang lihat mulutnya. Udah sampai di situ aja. Kalau terlalu ke bawah nanti jadi nunduk gitu. Ini kontak mata. Kemudian ketika ditanya, jangan bola matanya itu muter-muter gitu ya. Muter-muter gitu. AE muter-muter nggak jelas gitu. Itu juga nggak sopan. Kemudian postur tubuh. Postur tubuh ini adalah apa namanya? Terkait dengan kerapihannya.
Jadi ketika wawancara itu harus tampil rapih, serapih mungkin. Ya paling tidak baju disetrika, digosok, jangan sampai kucel banget gitu. Baju udah sebulan nggak disetrika, langsung dipakai, itu juga nggak bagus. Harus disetrika, kalau perlu pakai parfum pun juga jangan over, jangan sampai wanginya kelewatan gitu. Itu nanti malah kurang bagus juga. Yang standar-standar aja. Kemudian bahasa tubuh tadi ketika apa namanya, terutama ketika duduk itu usahakan tangan jangan ditaruh di atas meja. Itu kesannya itu kayak mau nantang aja itu. Jadi ketika melakukan wawancara, tangan posisinya di bawah saja, di atas paha. Posisi badan tegap, tangan jangan ditaruh di atas meja. Kayak kalau di militer itu ada yang namanya duduk siap gitu ya. Duduk siap seperti itu. Selanjutnya, cara menjawab pertanyaan ini ada 3. Yang pertama itu taktis. Taktis itu langsung fokus pada masalah. Jadi ketika menjawab itu eh, jangan muter-muter. Ketika ada pertanyaan, kamu rumah di mana? Misalnya rumahnya di Bekasi, ya tinggal dijawab. Rumah saya di Bekasi. Udah titik, seperti itu aja. Ketika ditanya lagi Bekasinya mana? Misalnya Cikarang misalkan gitu. Udah sampai di situ aja. Jadi jangan jangan jawabannya banyak-banyak. Jawabannya muter-muter jangan. Misalkan ditanya, kamu rumahnya mana? Saya rumahnya di Bekasi, Pak. Di samping SGC. SGC masih ke bawah lagi, masih masuk lagi, Pak. Di situ nanti ada perempatan, masuk lagi, ada gang. Nah, dari gang itu masih jalan kaki melewati kebun. Nah, dari situ masuk lagi segala macam. Nah, itu mah terlalu muter-muter, terlalu bertele-tele. Yang dimaksud taktis di sini adalah apa yang ditanya itu yang dijawab. Tidak usah ditambah-tambahi. Kalau ditambahi nanti malah jadi timbul pertanyaan baru. Itu malah bahaya. Yang kedua yaitu optimis. Optimis itu artinya mengoptimalkan potensi diri. Apa yang menjadi potensi kalian ya sampaikan di situ. Kemudian cerdas. Cerdas ini artinya adalah menjawab pertanyaan dengan tepat. Jangan sampai menjawab pertanyaan yang tidak nyambung. Harus tepat, cepat, dan akurat. Kemudian, nah ini biasanya kalau wawancara diminta untuk menceritakan diri sendiri. Ketika diminta untuk menyampaikan, memperkenalkan diri, jangan sampai ketinggalan kalau nama sudah pasti disampaikan, pendidikan pasti disampaikan, alamat pasti disampaikan. Nah, jangan ketinggalan ini hard skill. Hard skill ini artinya adalah kemampuan yang kalian miliki. Misalkan saya bisa Microsoft Office, saya bisa beberapa desain, saya bisa mereparasi komputer dan lain sebagainya. Itu kalau punya kompetensi seperti itu, silakan itu disampaikan. Kemudian soft skill ini kaitannya dengan karakter. Saya seorang yang pekerja keras, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian prestasi, ketika punya prestasi sampaikan juga di situ. Prestasi apapun. Misalnya
Bagi yang fresh graduate atau baru lulus bisa menceritakan prestasi yang ada di sekolah, pernah menjuarai lomba apa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, misalkan seperti itu. Bagi yang sudah pernah bekerja, bisa juga menyampaikan prestasi di perusahaan sebelumnya. Misalnya di perusahaan sebelumnya membuat sebuah terobosan baru, membuat kaizen yang menguntungkan perusahaan sampai sekian persen dalam 1 tahun, misalkan seperti itu. Dan jangan lupa, yaitu adalah percaya diri. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang tabu. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam wawancara. Pertama, tidak kompeten dengan posisi yang dilamar. Misalnya melamarnya jadi teknisi IT misalkan. Ternyata dia bukan ahli di bidang IT. Nah, kalau seperti itu sebaiknya tidak usah melamar karena itu nanti bakalan ketahuan juga di wawancara. Yang kedua, informasi yang disampaikan tidak benar. Nah, ini jangan sampai ketika interview itu menyampaikan jawaban-jawaban yang bohong. Nanti akan ketahuan di sana dari gerak-gerik kalian ketika menjawab. Yang ketiga, menceritakan hal negatif perusahaan sebelumnya. Nah, ini bagi yang sudah pernah bekerja di perusahaan lain. Ketika melamar di perusahaan selanjutnya, jangan sampai menceritakan hal negatif perusahaan yang sebelumnya. Gitu. Cukup hal-hal positif saja yang diceritakan. Yang keempat, bertanya gaji. Nah, ini jangan sampai menanyakan gaji kepada si pewawancara. Kalaupun ditanya oleh si pewawancara mau gaji berapa, itu baru kita jawab. Nah, kalau mau aman, misalkan si pewawancara itu nanya, kamu mau gaji berapa di perusahaan ini? Jawab aja sesuai dengan UMR, kabupaten, kota. Itu jawaban yang paling aman. Atau dijawab sesuai dengan kemampuan perusahaan saat ini, itu lebih aman. Kalau nggak ditanya, mendingan nggak usah nanya tentang masalah gaji. Yang kelima yaitu overconfidence, sehingga terkesan meremehkan. Nah, ini jangan terlalu overacting juga, jadi biasa-biasa saja. Jangan sampai overacting, terus sok pinter ketika wawancara itu. Standar-standar saja. Yang keenam yaitu attitude kurang atau etikanya kurang. Eh, etikanya kalau ruang kalau wawancaranya itu dilakukan di dalam ruangan tertutup, pasti etikanya ketok pintu dulu, ucapkan salam. Kalau sudah dipersilakan masuk, baru masuk. Terus berdiri di depan si pewawancara. Kalau belum disuruh duduk ya jangan duduk. Itu etikanya. Nah, kalau attitude-nya kurang, etikanya kurang, nah ini berarti dia langsung nyelonong aja. Nyelonong masuk ke ruangan, langsung duduk, nah itu nggak boleh. Yang benar itu tadi yang saya sampaikan, ketika mau masuk ketok pintu dulu, ucapkan salam, ketika sudah dipersilakan masuk ya baru masuk, eh, apa namanya, mendekati si pewawancara. Kalau belum disuruh duduk ya jangan duduk, udah berdiri aja di situ, gitu. Nah, kalau sudah disuruh duduk baru duduk. Nah, kalau sudah selesai wawancara, ucapkan terima kasih. Itu termasuk etika. Jadi jangan sampai udah selesai wawancara langsung nyelonong, langsung balik kanan, keluar ruangan, itu nggak boleh. Ada etikanya. Kemudian selanjutnya, nah ini tips sukses ketika wawancara, ini ada 4. Yang pertama, jaga kesehatan fisik dan penampilan. Jadi ini apa namanya, kalau kebugaran fisik ini kaitannya nanti dengan tes kesehatan, MCU. Biasanya itu perusahaan itu yang dicek itu pertama mata, matanya minus atau tidak. Kedua,
paru-paru, biasanya paru-parunya di rongsen, ada fleknya atau tidak. Nah, bagi yang perokok itu langkah lebih baiknya dikurangi atau berhenti saja merokok. Kemudian biasanya tes darah, darahnya diambil, dicek ke laboratorium. Kemudian urin, itu biasanya dicek juga, termasuk juga tinggi badan, itu juga dicek semuanya. Kemudian penampilan ya tadi sudah saya singgung, bajunya harus rapi, rambutnya nggak boleh gondrong. Nah, kalau punya kuku panjang itu lebih baik sebelum mau wawancara lebih baik kukunya dipotong dulu seperti itu. Terus pakai sepatu, sepatunya pun juga sepatu yang standar saja, yang warna gelap, mayoritas hitam. Jangan warna yang apa ya, warna yang ngejreng. Misalnya interview pakai sepatu futsal, nah itu nggak boleh, itu kurang bagus. Pakai sepatu biasa, yang warna mayoritasnya hitam nggak masalah. Atau lebih bagus lagi pakai sepatu pantofel gitu atau sepatu PDH itu lebih bagus lagi. Disemir sampai kinclong itu lebih bagus lagi. Yang kedua, tipsnya adalah datang tepat waktu. Maksud dari tepat waktu ini adalah beberapa menit sebelum pelaksanaan wawancara. Misalkan diundang interview jam 8, ya jangan datang ke perusahaan itu jam 8, setidaknya 15 menit atau 30 menit sebelum jam 8 itu sudah sampai di lokasi. Gitu, itu maksud dari tepat waktu. Kemudian jaga etika. Etika tadi sudah saya singgung juga, etika dalam berbicara, etika dalam ketika masuk ke ruang interview, itu juga apa namanya harus dijaga. Termasuk juga adalah etika ketika sudah selesai interview. Tadi sudah saya sampaikan juga, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau kondisinya nggak pandemi ya syukur-syukur bisa sambil jabat tangan gitu. Kalau sekarang pandemi ya minimal pakai kode aja, kode isyarat nggak masalah. Kemudian yang keempat yaitu fokus dan jawab pertanyaan dengan sistematis. Jadi ketika ditanya oleh si pewawancara itu harus fokus. Jangan jangan sampai si pewawancara itu mengulang pertanyaan untuk kedua kalinya. Misalnya si pewawancara nanya, "Kamu rumah di mana?" Nah, karena nggak fokus, nggak 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 ngeh apa pertanyaannya, jadi nanya lagi si pelamar, "Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya?" Nah, itu udah kesalahan besar bagi si pelamar. Jadi harus fokus. Cukup si pewawancara itu bertanya sekali saja, jangan sampai mengulang pertanyaan yang sama. Itu jadi masalah itu. Kemudian jawab pertanyaan dengan sistematis, jawab pertanyaan dengan runtut, dengan jelas, dengan tepat, jangan bertele-tele ketika menjawab, seperti itu. Tips sukses wawancara. Nah, ini sudah habis. Thank you. Iya, Bu terima kasih banyak Keisha, kepada Pak Hendro. ya ini saya kembalikan ke Bu Ya, Keisha, pemaparannya sudah. Silakan, barangkali ada yang bertanya. ya, terima kasih banyak kepada Pak Hendro Yuryanto yang telah menyampaikan materinya. Benar-benar bermanfaat sekali menurut saya, apalagi untuk orang-orang yang sebentar lagi akan lulus. Saya kebetulan juga belum mau lulus sih, cuman saya sering Iya. saya sering banget ditanya sama teman-teman tentang masalah wawancara kerja seperti itu. Oke, baik untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom chat ataupun boleh raise hand kemudian menyalakan mikrofonnya. Silahkan Bu Sinda. Iya mau nanya juga sih. Ini pengalaman temen. Dia tuh seorang guru, Pak. Iya. Nah, dia tuh udah ada posisi sebenarnya. Mm-mm. Dia kebetulan teman saya ini guru matematika. Lalu dia wakil kurikulum. Mm-mm. Ketika dia mau berpindah
dari sekolah yang pencari pengalaman karena dia masih muda ya. Iya. Terus tiba-tiba kenapa ya kok pada ini ya lamaran masuk ditanya, oh ibu wakil kurikulum ya. Terus jadi sekolah lain itu jadi mundur. Itu kira-kira kalau misalnya dalam lamaran pekerjaan apakah posisi kita di sekolah sebelumnya lebih baik dicantumkan atau tidak ya? Jadi saya berpikiran gini, mending kayaknya lu nggak usah ini kali, nggak usah naruh pengalaman lu sebagai wakil kurikulum. Mungkin jadi minder apa gimana kali, saya gituin. Jadi itu gimana tuh Pak kayak gitu? Oke, makasih Bu Sinda, pertanyaannya luar biasa itu. Jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mau melamar sebuah instansi ataupun perusahaan, kita selidiki dulu nih tipikal dari perusahaan itu atau instansi itu. Yang dialami oleh temannya Bu Sinda ini, mungkin yang dilamar adalah guru biasa, sedangkan dia Iya betul. sudah punya posisi sebagai wakil kepala sekolah di sekolah yang lain. Nah, otomatis itu akan membuat minder sih tempat yang baru kan gitu ya. Makanya lebih Lebih ke cantumin ya. iya, kalau untuk yang kondisi yang kasus yang di temannya Bu Sinda itu lebih baik jangan dicantumkan. Tapi berbeda halnya dengan kalau yang memang yang dicari itu orang-orang yang kompeten banget gitu. Itu mendingan disampaikan semuanya prestasinya. Tapi kalau yang dialami oleh temannya Bu Sinda itu lebih baik jangan disampaikan. Kemudian ketika ditanya juga, itu juga jangan dijawab untuk mencari pengalaman. Orang kerja kok cari pengalaman, pasti orang si pewawancara langsung Coba-coba mikir, nggak mau ya. wah ini pasti kalau udah dapat pengalaman pasti keluar nih, kan gitu ya. Udah dapat pengalaman pasti kabur nih gitu. Alangkah lebih tepatnya ketika ditanya kenapa pengen kerja di sini, ya langsung jawab aja. Pengen mendapatkan penghasilan kan begitu ya, mencari nafkah gitu kan. Itu lebih real kalau menurut saya. Soalnya juga beberapa kasus, beberapa kejadian juga dulu juga teman-teman saya atau alumni di sekolah saya itu juga mental di situ. Ketika ditanya, kamu kerja di sini mau nyari apa? Kenapa pengen kerja di sini? Ketika dijawab mau cari pengalaman, udah langsung gagal semua itu, Bu. Jadi lebih amannya langsung jawab aja, ya pengen kerja ya cari nafkah kan gitu. Langsung to the point aja. Begitu Ibu Penghasilan lebih baik jawabannya. gitu ya. Iya. Ya, oke. Makasih Pak. Mangga yang lain kalau ada pertanyaan. Ya, untuk teman-teman boleh raise hand kalau ingin bertanya atau bisa bertanya melalui kolom chat. Bagi teman-teman yang hadir di sini, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Presensinya ada di kolom chat. Oh, Karmadi, silahkan Karmadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ya, ada. Itu yang sertifikat prestasi Pak, perlombaan itu termasuk surat lamaran nggak Pak? Buat syarat-syarat masuk kerja Pak. Iya, oke. Makasih Karmadi. Jadi bagi yang fresh graduate punya sertifikat lomba, sertifikat pelatihan apapun itu yang didapatkan selama sekolah, silakan itu dilampirkan. Itu menjadi nilai plus buat kalian. Termasuk juga kalau SMK itu kan ada PKL atau Prakrin. Nah, lampirkan juga di situ sertifikat PKL-nya untuk menambah penilaian bagi kalian. Seperti itu. Tinggal dituliskan saja di poin lamaran, di lamaran kerja itu dituliskan sertifikat seperti itu aja nulisnya. Baru nanti di lampirannya semua sertifikat masukkan di situ. Sertifikat lomba, sertifikat prestasi, juara paskibra mungkin, juara pramuka, juara lomba apapun itu semuanya masukkan saja di situ. Itu jadi nilai plus buat kalian.
Seperti itu, Karmadi? Iya Pak, soalnya kakak kelas saya lulusan kemarin Pak, Ya. masuk kerja dia katanya kunci masuk kerja tuh sertifikat perlombaan Pak, dia Iya. pakai itu Iya. langsung masuk katanya. Iya, emang itu sangat berguna sekali itu, sertifikat seperti itu. Itu jadi nilai plus. Perumpamaannya begini perumpamaannya. Misalkan ada dua kandidat A dan B. Si A dan si B ini nilainya sama-sama hasil tesnya itu nilainya sama-sama 8 misalkan. Otomatis pihak perusahaan itu akan mencari nilai plus dari dua kandidat ini. Oh, si A ini ternyata aktif di organisasi ketika sekolah. Yang si B ternyata tidak aktif organisasi di sekolah. Pasti si perusahaan pasti akan memilih yang A dengan kondisi seperti itu ya. Si A dan si B nilainya sama, si A-nya punya pengalaman organisasi di sekolah, punya sertifikat banyak, kemudian yang si B nggak punya apa-apa, nggak punya pengalaman, nggak punya sertifikat, pasti perusahaan akan memilih yang punya sertifikat gitu. Makanya saran saya bagi terutama yang Ananda-Ananda ini yang masih sekolah, yang kelas 12 mungkin, kalau punya apa namanya, ikut kegiatan di sekolah, misalkan OSIS, Pramuka, Paskibra atau apapun itu, sebelum lulus silahkan minta ke pihak sekolah dibuatkan sertifikat. Itu nanti bisa dilampirkan ketika melamar pekerjaan. Dan itu bisa jadi nilai plus buat kalian sebagai bukti bahwa oh saya ini pernah aktif organisasi di sekolah seperti itu. Seperti itu Karmadi. Mangga Bu Kaisa. Iya Pak, makasih ya Pak. Yuk. Mungkin satu pertanyaan lagi ya sekaligus menutup sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan satu kali lagi sebagai pertanyaan penutup. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya simpulkan untuk pertemuan kali ini, jika kita mendapat kesempatan untuk mengikuti wawancara kerja, sebisa mungkin kita menyiapkan wawancara kerja kita semaksimal mungkin. Dan juga wawancara kerja ini kan adalah second impression HRD terhadap kita setelah melihat CV. Diharapkan kita bisa menyampaikan prestasi dan juga berpenampilan baik serta bersikap positif sehingga kita bisa diterima untuk bekerja di perusahaan yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih kepada Pak Hendro selaku pembicara pada webinar kali ini. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Pak Bima. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Hendro. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian, baik peserta VCT, instruktur, dan juga para siswa-siswi sekalian dan guru yang sudah berkenan hadir. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pengisian presensi kehadiran, jangan lupa bisa diisi pada kolom komentar, ada link bisa kita klik dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Ya, sekian untuk webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Bapak Hendro Yulianto SPD, kepada moderator Mbak Keisha Fiandita. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.